Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memohon ampunan kepadamu, agar kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berkumandanglah Tuhan, karena kami tahu melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Melalui firman-Mu kami boleh dikenyangkan. Karena kami tahu melalui firman-Mu Tuhan kami boleh melangkah di jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, baik kesalahan kami di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami dan di dalam pemikiran kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, agar kami boleh Tuhan, boleh menerima firman Tuhan, menerima hikmat Tuhan yang Tuhan akan curahkan kepada kami pada hari Minggu ini. Nama Tuhan dipuji. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang di dalam dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merunut bagaimana di ayat sebelumnya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah keyakinan orang percaya. Bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha, tetapi karena kasih karunia. Kemurahan Allah. Dan kemurahan itu berlaku bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang yang non-Yahudi yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman, ya, di dalam Yesus Kristus. Iman itulah yang ditekankan kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka menjadi satu di dalam tubuh Kristus, diselamatkan bukan karena keturunan, secara lahiriah, secara batiniah, secara keyahudian. Dan ini yang ingin ditekankan di dalam firman ini. Karena itu dikatakan di ayatnya yang 11 tadi, ingat bahwa dulu, ya, keadaan jemaat Efesus sebelum menerima Kristus, jemaat ini dulu tanpa Kristus, jemaat Efesus ini dulu tanpa kewargaan, ya, kewargaan negara Allah. Jemaat ini adalah dulu tanpa perjanjian, karena di dalam perjanjian lama hanya dikatakan itu mereka hanya pada orang-orang Yahudi. Allah tidak menyangkal perjanjian dengan mereka seperti Allah mengikat perjanjian dengan Israel. Perjanjian Allah itu adalah menyeluruh untuk seluruh dunia. Sehingga janji sebagai umat perjanjian itu tidak hanya berlaku kepada mereka yang Yahudi saja. Demikianlah jemaat Efesus ini dulunya tanpa pengharapan. Dulunya hidup, ya, untuk tanpa pengharapan, hidup untuk bagaimana jemaat ini bisa dikatakan sekarang hidup untuk menjadi umat Allah. Yang jauh dulu tanpa Allah, mereka menyembah banyak Allah, dewa-dewa. Mereka tidak memiliki relasi pribadi. Saya katakan lagi, mereka tidak memiliki relasi pribadi. Relasi inilah yang mengikat, ya, dengan Allah yang hidup. Inilah keadaan manusia yang tidak percaya pada Yesus kalau dia tidak memiliki relasi. Dan di perikop kita ini, ya, Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ini, kita bahwa orang-orang Efesus, jemaat di Efesus yang pada awalnya dianggap terpisah dengan jemaat yang Yahudi, adalah merupakan ditekankan di sini menjadi keluarga baru dari berbagai suku. Ya, coba lihat, menjadi keluarga baru di dalam Yesus yang dipersatukan menjadi manusia baru yang dapat hidup bersama-sama di dalam damai sejahtera Kristus. Keluarga baru yang dibangun. Inilah yang ditekankan di dalam ini. Tetapi juga keluarga ini juga ada tugas dan pesan yang dinyatakan, tugas-tugas baru yang diberikan kepada keluargaan ini. Tetapi sekarang dikatakannya, di jemaat Efesus ini yang berasal dari etnis non-Yahudi dalam perjanjian lama, ya, sebagian besar memang hanya melibatkan orang-orang etnis Yahudi. Kondisi ini menimbulkan kesombongan dalam diri orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus katakan sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, dipersatukan oleh darah Kristus. Ya, yaitu Allah yang memiliki pribadi yang nyata menjadi dekat dengan umatnya. Siapa saja yang dimaksudkan dengan keluarga Allah? Firman Tuhan katakan setiap orang yang seharusnya berkesempatan untuk menjadi keluarga Allah.
Sekali lagi dikatakan, setiap orang seharusnya punya kesempatan. Potensinya sama. Hanya saja ada orang yang suka menempatkan ini menjadi satu barrier, baik langsung maupun tidak langsung, menghalangi orang lain masuk ke dalam komunitas orang percaya. Coba bayangkan, ada gereja yang mengatakan visinya inklusif, tetapi puluhan tahun berjalan, tapi orang-orang di dalamnya ternyata lebih eksklusif. Bagaimana dengan visi yang semacam ini? Padahal di dalam Kristus seharusnya tidak ada lagi diskriminasi. Di dalam Kristus tidak ada lagi diskriminasi. Membedakan orang, kelompok ini, ya. Bahkan kalau kita lihat Piala Eropa kemarin, setelah Inggris kalah, mencari kambing hitam, mendiskriminasikan orang yang tidak masuk, memasukkan gol di dalam pertandingan final, ya, pertandingan final, adu penalti, ya, mereka didiskriminasikan. Apalagi bagi mereka orang-orang yang uneducated, yang sangat mudah sekali, ya, disulut dengan alasan diskriminasi. Baik itu sara, ya, suku, agama, ras, dibedakan. Nah, di dalam Kristus ada rekonsiliasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama manusia. Ya, itulah rekonsiliasi yang dibangun oleh Yesus, bahwa tembok pemisah sudah dirubuhkan. Ya. Sudah dirubuhkan. Oh, sehingga semua orang percaya punya status yang sama, yaitu warga kerajaan Allah. Itulah status kita. Status warga kerajaan Allah. Dan di sana dengan status ini tidak ada lagi diskriminasi karena semua manusia sama. Tidak ada lagi pemisah dengan Allah karena dosa sudah dijalankan melalui Yesus Kristus. Mati di kayu salib. Hukuman dosa maksudnya. Hukuman dosa, ya, tidak berlaku lagi di dalam Yesus Kristus karena dia sudah menjalaninya, mengikuti aturan di dalam hukum dosa. Begitulah seharusnya gereja. Jadi satu gereja yang bukan karena organisasi atau liturgi, melainkan karena iman kepada Yesus. Ya. Masih ada terjadi gereja merasa gereja lebih unggul yang satu dengan yang lainnya. Itu organisasi. Begitu juga dengan liturgi. Cara gereja yang berbeda sudah dianggap beda. Padahal dalam pengakuan iman orang percaya, gereja yang yang satu, yang united, yang Katolik, ya. Gereja bukan lagi untuk menonjolkan kelebihan doktrin yang dianut, tetapi fungsi gereja adalah menjadi tempat kediaman Allah. Allah berdiam di dalam gereja. Kita datang ke gereja untuk bersekutu, menyembah, memuji Tuhan, bertemu dengan Allah, mendengarkan firman Tuhan. Itulah fungsi gereja. Tidak menonjolkan bahwa gereja saya lebih hebat, lebih unggul, bahkan membeda-bedakan hanya oleh karena prosedur-prosedur yang terjadi di luar dunia, di dunia ini. Ada gereja yang satu yang tidak mau divaksin, ya itu terserah. Tetapi tidak yang anggap bahwa dia menjadi lebih unggul. Karena 90% orang meninggal karena tidak divaksin. Itulah kenyataan. Bahkan ada banyak salib di kuburan-kuburan vaksin itu yang terjadi, ya. Banyak salib mereka meninggal. Bukan karena imannya,
ya, tetapi karena virusnya. Dan virus itu bisa bergejala kepada siapa saja. Gereja adalah tempat persekutuan. Gereja sebagai tempat persekutuan bagi semua orang percaya. Dia tidak memisahkan, oh ini gereja saya, ini gereja kamu. Persekutuan orang-orang percaya yang bertemu. Kalau yang satu tidak percaya di dalam gereja menjadi satu kesatuan persekutuan orang kewargaan ya terbuka, dibuka, bukan hanya apalagi sesama orang percaya untuk masuk satu gereja ke tempat gereja lain, itu bukan gereja saya. Tidak betul. Tidak demikian cara pandang. Dalam Kristus dipersatukan. Karena ada rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh Yesus menjadi korban menjalani hukum Taurat. Nah, satu gereja yang bukan karena organisasinya atau liturginya. Inilah awal penyebab perpecahan para pemimpin gereja. Jadi bukan gerejanya tetapi pemimpin gerejanya dengan para pengikutnya membuat gereja baru. Seolah-olah bertambah gereja. Padahal di dalam perpecahan itu berkurang penghuni surga. Kenapa dikatakan demikian? Karena di perselisihan roh pemecah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Orang percaya harus meyakini itu. Galatia 5 ayat 20 dan 21. Sehingga takutlah, gentarlah terhadap perpecahan. Kalau ada roh pemecah, ya, ada perselisihan, gentarlah dengan firman ini. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja menjadi tempat berdiamnya Allah. Datang ke gereja untuk bertemu dengan Allah, bukan untuk reuni, untuk kongko-kongko, untuk ngerumpi, bukan. Bertemu dengan Allah untuk memuji, mengaku dosa, mendengar firman Tuhan, dan untuk membawa pulang firman itu yang untuk dan bukan hanya menyimpannya. Bukan hanya. Karena itu di dalam Dia ada damai sejahtera yang mempersatukan kedua pihak. Jadi damai sejahtera itu bagi mereka yang baik itu yang Yahudi maupun non-Yahudi, yang suku ini maupun suku itu. Karena di dalam Yesus dari perjanjian lama sudah dikatakan bahwa damai sejahtera itu bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Ya, untuk siapa saja. Tembok pemisah telah dirubuhkan dalam Yesus Kristus melalui salib. Yesus tidak hanya memperdamaikan perseteruan etnis antar Yahudi dan non-Yahudi, tetapi memperdamaikan keduanya dengan dirinya dalam satu tubuh. Itulah yang dikatakan jemaat perjanjian, keluarga Allah, warga perjanjian. Tidak ada istilah rasialis. Ya, tidak ada lagi. Yesus berdamai dengan mengorbankan dirinya. Di ayat Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah. Katakan lagi bahwa antara kita dan Allah ada pemisah. Antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa yang membuat pemisahan, yang membuat keterpisahan antara kita dan Allah. Dan itulah yang dirubuhkan oleh Kristus. Tembok pemisah itu yang memisahkan antara kamu dan Allahmu melalui pengorbanan, melalui perantaraan Kristus, orang-orang berdosa dipersatukan.
kepada Allah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dikatakan, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Itu ayat 15. Manusia baru. Pengorbanan Kristus membatalkan hukum Taurat. Hai maut, di manakah sengat kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Itu yang ditantang oleh Kristus. Ketika Kristus mati, ya, dia mengalahkan kuasa maut, ya. Sengat maut ialah dosa. Jadi mengalahkan dosa. Sehingga kalaupun ada kematian, tetapi sudah tidak ada sengatnya lagi. Tidak ada lagi kuasanya. Karena kuasa dosa adalah dalam hukum, ialah hukum Taurat. Hukum Taurat cuma menghukum. Tidak ada pengampunan di sana. Terciptalah satu manusia baru. Dengan cara itu Kristus mengadakan perdamaian. Dan di manusia dimerdekakan dari dosa, kungkungan dosa yang mengikat kehidupan manusia. Dan itulah kemerdekaan yang juga kita rayakan dalam kehidupan kita. Untuk memperdamaikan ini di dalam satu tubuh, tidak ada lagi perseteruan, yang ada hanya perdamaian. Sekali lagi dikatakan tidak ada lagi perseteruan. Kalau masih ada perseteruan, berarti dia masih belum memiliki damai. Coba apa? Karena di dalam perdamaianlah perseteruan dihilangkan. Makanya kalau masih ada orang yang berseteru, secara otomatis dia tidak memiliki perdamaian atau kedamaian. Baik, hiduplah dalam perdamaian, hidup dalam kedamaian. Ia datang dan akan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Untuk mereka yang jauh, artinya orang-orang di Efesus sana dan orang-orang yang di Yerusalem sana yang dekat. Diberita damai sejahtera kepada yang jauh dan damai kepada yang dekat. Itulah yang dikatakan membawa kabar sukacita sampai ke ujung bumi. Sukacita itu damai sejahtera yang melingkupi seluruh hati dan pikiran saudara. Demikian juga jaminan kehidupan kekal, bukan janji. Bukan sekedar janji tapi jaminan. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh. Ini dikatakan lagi bahwa ada peran Roh Kudus di sana. Oleh Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi, maupun Yunani, diperdamaikan dalam satu roh, yaitu Roh Kudus yang mempersatukan, maka lenyaplah permusuhan. Kalau kita mau bicara terbalik, kalau masih ada permusuhan, maka Roh Kudus belum masuk di sana. Lenyaplah permusuhan itu. Through Him we both have access in one spirit to the Father. Ya, di dalam Dia kita punya akses masuk dalam satu roh kepada Allah Bapa. Demikian juga kamu bukan lagi menjadi orang asing atau pendatang. Artinya bahwa segala hak kewargaan, bahwa baik yang jauh maupun yang dekat adalah sama. Ya, kawan sewarga, orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. You are no longer foreigners and non-citizens, but you are fellow citizens with the saint, and you are members of God's household. Ya, kita adalah member, kita adalah citizen, ya, bukan lagi foreigners atau non-citizen. Ya, kewargaan yang diangkat, ya,
Bukan karena sunat dikatakan di ayat yang pertama yang dibuat oleh tangan manusia, tapi oleh karena Allah yang sendiri yang turun tangan, campur tangan, Allah yang berinisiatif mengaruniakan, ya. Bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tetapi oleh karena karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Dan yang dibangun, ya, dari atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita ini menjadi satu keluarga, satu kesatuan, satu kewargaan, ya, di dalam satu bangunan yang rapi tersusun, ya, di mana Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ya. Kemudian ada dasarnya, di atas dasar para rasul dan para nabi. Fungsi batu penjuru ini untuk meluruskan, untuk menegakkan, untuk melihat titik kerapihan bangunan itu. Batu penjurulah yang menjadi patokannya. Jesus Christ himself being the chief cornerstone, ya, cornerstone. Jadi ada dikatakan firman, jangan kita jadi jadilah kita menjadi batu penjuru, ya, menjadi batu penjuru di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Coba perhatikan, rapi tersusun, dibangun hidup kita, kekristenan kita yang tersusun, ada keteraturan di dalam ibadah, di dalam gereja, tidak suka-sukanya, ya, menyanyi, tidak suka-sukanya mengambil ayat, caplok sana caplok sini untuk kepentingan yang menjadi kesesuaian menurut pandangannya. Tidak demikian. Tapi rapi tersusun ada landasan yang jelas, terukur, lurus, tegak, ya, menjadi bait Allah yang kudus. Nggak main-main, tidak dipermainkan, tidak menjadi politik di dalamnya. Tapi bait Allah yang kudus, ya, di mana kebenaran, di mana keadilan itu ditegakkan. Ada kedamaian di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu oleh karena itu bahwa ada banyak orang yang tidak banyak kenal firman Tuhan, tetapi dia karena merasa nyaman datang di rumah Tuhan, ya, bertemu, ada pertemuan dengan Allah, dan dia ingat lagu-lagunya. Itu orang-orang tua kita dulu seperti begitu. Bisa dilihatnya lagu-lagu itu dengan luar kepala dan diresapi. Kalau menyanyikan salibmu, ya, dia meneteskan air mata, ya. Itulah menggambarkan bagaimana relasi hubungan saat manusia dengan Allah itu boleh dirasakan betapa penderitaan Kristus untuk tidak menjadi sia-sia di dalam hidupku. Jelas itulah bait yang Allah yang kudus itu terasa. Jadi jangan dipermainkan gereja untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan masing-masing. Ya. Tidak ada agenda yang semacam itu. Tetapi bait Allah untuk kemuliaan, untuk memuliakan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun. Artinya kita juga ikut dilibatkan di dalamnya, menjadi tempat kediaman Allah, dilibatkan di dalam roh. Jadi pelibatan ini penyertaan Roh Kudus yang menggerakkan hati dan pikiran kita yang turut dibangun sehingga kita menjadi tempat di mana Allah berdiam, menjadi tempat kediaman Allah untuk kita pun menjadikan hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, kita semua seperti jemaat Efesus. Semua kita pun
yang baik Yahudi maupun bukan Yahudi, yang semula tidak punya hak, kita dipersatukan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus kita dibangun hidup kekristenan kita. Jadi kita perlu mengingatnya, perubahan yang terjadi yang dilakukan Allah melalui dan di dalam hidup kita masing-masingnya. Apakah kita semakin menjadi serupa dengan Kristus? Apakah orang di sekitar kita melihat perubahan itu di dalam diri kita? Atau sama saja? Ya, orang dulu dan orang yang sekarang, padahal di dalam manusia baru ada ciptaan baru, ada perubahan, ada lurus, ada tegak. Ya, dasar fondasi di dalam Kristus Yesus diarahkan, diatur, ditetapkan melalui Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, walaupun berbeda ras, tetapi kita dipersatukan di dalam Kristus menjadi satu. Tidak ada lagi perselisihan karena perbedaan. Ya, perbedaan dogma, perbedaan liturgi, perbedaan hal-hal banyak yang sepele tidak lagi menjadi diperhitungkan di dalam rumah Tuhan, di dalam satu kewargaan, di dalam manusia yang baru. Kita menjadi bangunan yang rapi, tersusun, teratur. Ya, kita menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Kita menjadi manusia baru yang selalu berdamai di dalam perbedaan. Kalau ada perbedaan, shake hand, ulurkan tangan, bahwa kita satu, ada kedamaian satu dengan yang lain. Biarlah firman ini menjadi bekal kehidupan kita di dalam membangun bangunan rumah Allah, ya, yang rapi tersusun, yang tegak, yang lurus, yang rapi, yang jelas. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah mengangkat kami, mempersatukan kami di dalam perselisihan kami, sehingga kami tidak ada lagi perbedaan. Kami menjadi satu di dalam Kristus untuk melakukan tugas panggilan kami. Menjadi Tuhan pakai kami di dalam bangunan Kristus, di mana Kristus menjadi batu penjuru, arah menentukan kemana kami harus bergerak, berjalan. Di dalam satu bangunan di mana kami diangkat menjadi satu kewargaan, warga perjanjian. Terima kasih Tuhan. Bukan karena usaha kami, bukan karena pekerjaan kami, tetapi karena karunia Allah yang Tuhan limpahkan, kemurahan Tuhan oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Biarlah kami memperhatikan dan menghargai itu Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam langkah kami. Amin.